محمد بن عالم الحسني وحباب خديجة بنت محمد الكدوان أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام قد شغوف البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وللصائم آداب لا يكمل صيامه إلا بها فمن أهمها الاختلسانة إلى قوله وكذلك يفض بدنه عن ذنوب الحرام والشبهات وخصوصا عند الإفطار يجتهد جدا ألا يفطر إلا على الحلال. Berkenaan dengan ini bulan Ramadan, maka untuk majelis kita di Selasa subuh yang sebelumnya kita membaca tentang sirah Rasulullah SAW, maka untuk ini kita membaca adab-adab puasa, adab-adab Ramadan. Di antaranya adab-adab orang yang berpuasa yaitu menjaga perutnya dari mengkonsumsi yang haram atau syubhat, khususnya ketika dia berbuka. Artinya berbuka dan sahur jangan sampai dengan sesuatu yang syubhat apalagi haram. Dan ini berkaitan erat dengan pengetahuan seseorang itu akan apa yang diharamkan. Kemudian juga berkaitan erat dengan ilmu pekerjaan dia. Kerja dia itu bagaimana, maka itulah yang akan dia dapat hasilnya. Orang yang dia pekerjaannya halal, maka hasilnya halal. Sehingga digunakan untuk membeli makanan halal. Tapi kalau pekerjaannya haram, maka hasilnya haram. Dan ketika dipakai untuk membeli makanan, pakaian, memberi nafkah anak istri, maka hasil haram. Sehingga dalam hal tersebut sangat berpengaruh di dalam amaliyah orang yang konsumsi haram tadi. Karena disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala mewajibkan para Rasul untuk mengkonsumsi halal. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'amalu shalihan inni bima ta'amaluna alim. Wahai para Rasul, makanlah kalian makanan yang halal dan beramallah kalian amal yang soleh. Kata ulama tafsir mengatakan kaitan erat antara makan halal dengan amal soleh itu. Kenapa? Karena dia sebagai motor penggerak. Sama ketika suatu pabrik dia mengeluarkan produknya bentuk seumpama motor. Motor ini sudah ada peraturan dari pabrik itu. Ini kalau bisa untuk berfungsi, digunakan untuk dikendarai mengarah kemanapun,
itu harus dikasih BBM, ya, entah itu Pertalite, entah itu Pertamax, sudah ada aturannya dari pabriknya, sudah seperti itu. Maka kalau diberi yang bukan aturan, tidak akan bisa jalan itu motor. Kasih spare terus gak jalan. Kalau dikasih air putih gak jalan. Kenapa? Gak sesuai aturan pabriknya. Sama, kita ini produk Allah, dan tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Jadi fungsi utama kita diciptakan itu untuk ibadah. Dan Allah Ta'ala, sang pencipta kita, yang menciptakan kita ini dengan tujuan untuk kita ibadah, memberi resep bahwasanya agar ibadah bisa lancar makan halal. Karena itulah kalau seseorang itu makannya tidak halal, maka ibadahnya macet. Sama seperti motor tadi, tidak diberi BBM yang sesuai, maka akan macet, mogok dia. Karena itulah Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan, "Man akalal haram asad jawarihu." Seseorang yang makan haram, anggota badan akan semangat untuk maksiat. Sya'at am abad, mau nggak mau. Dan inilah yang menjadi tujuan daripada musuh-musuh Islam. Bagaimana muslim ini agar kurang sedikit-sedikit kurang beragama, sedikit-sedikit menjauhi tentang Islamnya. Kalau dengan aturan yang lain sulit, tapi mereka nyerang dari makanan. Diselipkan di makanan kita itu hal-hal yang haram. Kalau kita tidak memeriksa benar-benar, kita mengkonsumsi haram. Akhirnya apa? Akhirnya efeknya tadi, senang maksiat, malas taat. Saya nggak tahu kalau ini ada haramnya. Iya, itu nggak dosa, karena Anda nggak tahu. Tapi pengaruh haram ada. Memang orang yang dia memakan haram karena nggak ngerti ini haram tidak berdosa. Karena Allah Ta'ala memaafkan kalau orang itu tidak mengetahui, sementara dia sudah berhati-hati. Tapi efek samping ada. Apa itu? Pengaruh haram itu ada. Sama seperti seseorang yang tidak mengerti apa yang di depannya itu khamr, maka dia minum tanpa sepengetahuan dia kalau ini khamr. Seumur hidup gak pernah minum khamr, gak ngerti. Maka apakah dosa? Tidak, karena dia gak tahu itu khamr. Cuman efek samping ada. Apa itu? Teler. Telernya ada. Sama. Efek samping haram, walaupun itu tidak berdosa karena dia tidak tahu. Apa? Itu sulit berbuat taat dan gampang berbuat maksiat. Dan ini yang banyak menimpa masyarakat muslimin dewasa ini. Sehingga penting untuk kita memperhatikannya. Kemudian, waqala ba'dus salaf, "Idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftir wa inda man tuftir." Seorang salaf mengatakan, kalau engkau berpuasa, perhatikan benar tentang apa yang engkau jadikan berbuka itu apa. Perhatikan. Ya. Jangan asal ngambil, jangan asal makan, jangan. Dan kepada siapa engkau berbuka itu? Artinya di sini orang yang mungkin berbagi takjil, berbagi ini, dilihat siapa ini. Oh, ini bandar narkoba, bandar ini bagi-bagi. Oh, jangan, Pak. Kenapa? Karena yang jelas secara zahir uang yang dia pakai hasil gak baik. Oh, ini mumpung dia berbuat baik, kapan lagi berbuat baik? Masalahnya itu ke badan Anda. Kalau dia berbuat baik yang lain aja, entah itu mau memperbaiki selokan atau memplester apakah, yang mana nggak sampai masuk badan, nggak sampai jadi pakaian, sehingga nggak berpengaruh kepada ibadah kita. Bagaimana tidak, dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda,
Man shalla fi thawbin bi asyrati darahim. Barang siapa yang sholat memakai pakaian dengan harga 10 dirham. Wa fiha dirhamun min haram. Di antara 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram. 9 halal. 1 aja yang haram. Apa konsekuensinya? Lam yaqbalillah sholatahu madam yusolli fiha. Allah tidak akan menerima sholatnya selama dia sholat memakai baju itu. Ini baju hanya 10% haram, 90% halal. Itu konsekuensinya Allah tidak menerima sholat dia selama dia pakai baju itu. Kata Al-Habib Abdul Haddad mengomentari hadis ini, kata beliau ini hanya 10%. Bagaimana kalau 100% uang yang digunakan membeli itu dari haram? Dan ini baju, kapanpun bisa kita ganti. Saya pengen diterima sholatnya, ganti aja. Walaupun baju buruk yang penting halal. Bisa kita ganti. Yang repot kalau sudah jadi daging. Sudah jadi daging kayak apa? Menggantinya. Kalau masih pakaian bisa diganti. Kalau sudah jadi daging sulit menggantinya. Ini pengaruh besar daripada makanan haram. Bahkan disebutkan di antara kesialan makanan haram itu apa? Doa yang tidak terkabul. Doa yang tidak terkabul. Disebutkan Nabi SAW, beliau menyebutkan dzakara rajulan ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Nabi menyebutkan ada seseorang yang pakaiannya compang-camping dalam keadaan lusuh, ya, mengadakan tangannya ke langit, mengatakan ya Rob, minta macam-macam. Tapi apa Nabi sebutkan? Wa mat'amu haram. Sementara makanan dia haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dia pakai haram. Wa ghuddiya bil haram, konsumsi dia sehari-hari haram. Fa anna yustajabuna, bagaimana bisa diijabahi? Padahal kalau kita perhatikan syarat-syarat terkabulnya doa di orang ini ada. Apa itu? Al-ittirar, yaitu kepepet. Orang dalam keadaan compang-camping, ya, dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan, itu rata-rata Allah kabulkan. Allah dalam Al-Quran berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang mengijabahi doanya orang yang terdesak? Artinya Allah akan mengijabahi. Tapi penyebab dia tidak diterima dalam keadaan seperti itu padahal apa? Makanannya nggak jelas. Dari sini hati-hati. Orang kalau sudah makan haram, walaupun kepepet di dalam kapal yang sudah terombang-ambing, minta ya Allah, ya Allah. Apakah pasti selamat? Lihat dulu apa konsumsi. Banyak kita melihat video-video orang kena banjir, kena kebakaran. Masih ada yang bertakbir, ada yang istighfar, ada yang gini. Tapi kok kena juga? Pertanyaannya, apa yang dia konsumsi? Penyebab dia nggak dikabulkan itu apa? Ini penting. Karena itulah mengapa kita dianjurkan meminta doa kepada orang yang berhati-hati. Memang semua orang akan Allah dengarkan doanya, tapi untuk terkabul, dilihat syaratnya lengkap gak? Allah maha mendengar, betul. Tapi untuk mengijabahi, Allah lihat dulu siapa ini. Dari sini kita dianjurkan kalau ada orang soleh minta doa kepada dia. Karena kita nggak tahu siapa yang dikabulkan doanya. Bisa jadi yang syaratnya lengkap ini orang-orang yang demikian, yang lidahnya jarang dipakai maksiat, makanannya berhati-hati, ya. Kemudian adab-adab doa dia mengerti. Ini yang penting. Sehingga dalam hal tersebut, khususnya di Ramadan, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, inna likulli yaumin min Ramadan da'wah mustajabah. Sesungguhnya setiap hari, setiap malam di Ramadan itu ada doa yang terkabul. Sehingga itu manfaatkan. Tapi ini dari sisi waktu. Tapi ada pencegah dari sisi orangnya. Waktunya bagus, mustajab. Tapi orangnya kayak apa? Karena tadi ya, istijabahnya doa itu
bisa terkabul kalau berkumpul di pertama waktu, kedua orang, yang ketiga keadaan, yang keempat apa isi doanya. Kalau sudah ini berkumpul, insya Allah cepat. Tapi kalau ada syarat yang kurang lengkap, maka sulit. Nah, di sini penting bagaimana doa itu ada adab. Sehingga di antara pencegah seseorang itu tertolak doanya adalah makanan yang tidak jelas. Kalau haram sudah mungkin banyak yang paham. Syubhat ini apa? Yang syubhat ini remeh-remeh. Ya, yang masih diperselisihkan halal haramnya itu syubhat diantaranya. Atau yang masih belum jelas ini milik kita apa milik orang, itu syubhat. Ya, masih belum jelas. Contoh sampean ya dari Jumatan, waktu hadir Jumatan sampean membawa duit 50.000. Nyampe rumah gak ada duit di kantong. Balik ke masjid, ada di masjid, ketemu 50.000. Ini belum tentu milik Anda. Kenapa? Karena nggak ada tandanya. Kecuali Anda tulisi nama Anda di situ, silahkan ambil. Ini nggak ada. Sehingga dalam hal ini mau Anda ambil belum tentu milik Anda, bisa jadi milik orang lain. Ini syubhat namanya. Apalagi sandal hilang, sudah jelas bukan miliknya, pakai sandal orang, ini repot lagi. Itu bukan syubhat lagi, itu haram. Ya, kalau syubhat dulu bukan syubhat lagi. Seperti hal-hal yang demikian banyak. Bahkan para sebagian guru kita mengatakan, ya kalau semua kita sama ya beli apa gorengan semua itu kan biasanya remah-remahan itu ada yang di bawah, remah-remahan. Nah itu milik orang banyak itu. Remahan yang beli gorengan yang tadi-tadi. Kadang orang nyari remahannya. Ini remahan ini masuk syubhat. Kenapa? Bisa jadi itu milik yang beli gorengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 terkumpul di situ jadi satu. Walaupun gorengan tidak ada timbangan, Pak. Ini berapa gram timbang dulu, gorengan nggak ada. Bahkan kadang ukurannya pun tidak sama. Ya intinya saling ikhlas saja. Cuman dalam hal ini kehati-hatian. Bahkan kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim termasuk kurang berkah itu makanan yang dipajang. Yang dipajang di etalase. Kenapa? Karena banyak orang yang pengen gak bisa beli, lihat. Orang pengen gak bisa beli, lihat, ya, maka ngurangin berkahnya. Cuman kalau ditutup gak ada yang beli. Ternyata ditampilkan makanan itu. Nah, tapi itulah ya, kalau dalam hal tersebut bagaimana menjaga keberkahan itu penting. Kemudian wakadzalika ya. Wa min adabis shaim, termasuk daripada adabnya orang berpuasa, alla yukthirun naum bin nahar wa la yukthirul akla bil lail wal yaqtasid fi dzalik hatta yajid masajju wal 'atash. Di antara adab orang yang berpuasa, jangan banyak tidur di pagi sampai sore, jangan banyak tidur. Dan jangan banyak makan di malam hari. Kalau orang yang berbukanya makan banyak, sahurnya makan banyak, itu sama dia mengakhirkan makan siang di malam hari, mentakdim makan pagi di waktu sahur. Gak ada bedanya. Cuman waktunya aja dirubah. Waktunya aja, yang makan pagi ya dirubah sahur, ditakdim. Yang makan maghrib ya waktu siangnya ditakhir. Kadang gabung dengan makan malam 2 piring 3 piring. Ini nggak ada bedanya. Ya kalau dibilang sah-sah, kita kayak adab. Adab ini lebih dari fikih ya. Kayak itulah tasawuf itu semuanya adab. Jadi adab itu lebih dari fikih. Sehingga dikatakan hendaknya orang yang berpuasa jangan banyak tidur. Kenapa? Karena kalau banyak tidur tidak merasakan rasa lapar, tidak merasakan rasa haus. Sementara itulah tujuan orang berpuasa.
Ketika dia merasakan lapar dan haus, maka akan menjadi terdidik dia punya nafsu. Ya, nafsu itu sangat liar. Nafsu siapa? Diri kita ini. Nafsu itu kalau mau dia terbuka hijabnya, sehingga rohnya menjadi lebih dominan daripada nafsunya, sehingga dia pantas untuk mendapatkan pemberian Allah setiap hari. Itu dia harus terdidik dulu. Nafsunya harus ditundukkan dulu. Kalau mau kita kasih contoh ya, singa itu termasuk raja hutan, hewan buas. Ya, siapapun kalau lihat singa, lihat kok sudah gemeter. Tapi kok bisa-bisanya singa ini nurut, suruh duduk di kursi duduk, suruh loncat di lingkaran api loncat. Kok bisa jadi cemen gini singanya? Yang awal ditakuti kok model gini sekarang, bahkan dibuat tepuk tangan, disorak-sorai orang. Ya. Sementara dia ketika di hutan sebagai raja, liar, dia buas. Kenapa? Ditundukkan. Dengan cara apa tunduknya? Nah ini pawangnya itu, pawang singa ini, agar singa yang liar ini menjadi tunduk patuh, dibuat lapar dia berhari-hari. Jadi kasih makan dia. Sampai dia betul-betul hampir mati, baru kasih sedikit. Tapi harus nurut, gak nurut gak dikasih lagi. Sampai dia betul-betul wis tunduk sudah, daripada gak makan. Tunduk, akhirnya nurut, suruh berdiri, suruh nari dia, nurut. Nah, nafsu seperti itu. Nafsu betul turutin terus sampai tua kayak gini terus. Lihat anak muda, ya, yang nggak bisa lepas dari PS sampai tua main PS, sampai tua main PS. Anak muda yang sering angkringan sampai punya bayi, punya anak masih angkringan terus. Kenapa? Nafsunya nggak pernah dididik. Sama, nafsu itu kalau nggak dididik dari kita dari awal, maka dia akan tambah liar. Mau itu yang ngobrol, mau itu yang melihat, mau itu yang mendengar musik, itu harus dididik. Caranya apa? Tekan dia. Di antara cara terbaik menekan nafsu itu berpuasa. Menekan nafsu itu dengan berpuasa. Ya, seseorang ketika dia merasakan haus, lapar, itu mau ngomong males lah. Diam aja. Kalau banyak ngomong tambah haus nanti. Nah, tapi ini jangan sampai hanya maghrib aja. Artinya di sini hendaknya Anda merasakan, nikmati itu hausnya, nikmati itu laparnya, nikmati. Sehingga Anda akan menjadi orang yang nafsunya terdidik. Orang kalau dia nurutin segala kemauannya, maka dia budaknya nafsu. Orang kalau nurutin semua kemauannya, maka dia budaknya nafsu. Anda harus bisa ngatur nafsu itu ikut syariat. Sampai-sampai Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya nurut dengan apa yang aku bawa. Nafsunya taat pada syariat, ini baru orang yang imannya kuat. Tapi kalau masih milih-milih, ya kalau saya cocok saya patuhi Ustaz. Kalau nggak cocok dengan nafsu saya, ya saya nggak mau nurut. Berarti nafsu Anda masih dominan. Nafsu Anda masih milih-milih dengan syariat. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini harus kita patuhi. Yang enak, yang nggak enak patuhi. Kadang nafsu enggak. Contoh anak ya. Kadang anak itu nurut dengan perintah orang tua selama dia cocok. Kalau nggak cocok, nah nggak nurut. Bahkan cari-cari dalil orang tua ini yang salah, memaksakan kehendak. Nah, ini repot. Suruh ini nurut. Tapi pas nak ini apa ayah mau jodohkan engkau ya dengan fulan. Nah nggak cocok sudah. Wah nggak bisa bah. Ini kenapa? Nafsunya yang ngomong. Dia hanya patuh pada yang apa yang dia kehendaki. Tapi kalau yang dia nggak cocok, dia nggak patuh. Padahal kepatuhan kepada orang tua selama bukan haram wajib. Selama bukan maksiat wajib. Tapi tadi nafsu milih.
Sama kita ini nggak sadar ketika patuh pada aturan Allah milih. Ya, bahkan kadang-kadang sesuatu yang sepele kita bahas, padahal maksiat yang besar kita langgar. Contoh urusan masalah sholat, ya insya Allah sholat, ya, puasa insya Allah puasa, nggak boleh lihat haram, insya Allah bisa nggak lihat haram, nggak boleh riba, oh ini repot kalau nggak riba lah. Nah, ini kadang urusan yang haram jelas sulit dia milih. Nggak boleh buka aurat, ya nggak repot ini buka aurat. Ini untuk hal-hal yang sudah sama-sama haram, kita masih milih-milih. Kenapa? Yang kita masih seneng, jangan jangan nggak bisa ditinggalkan ini. Nah, padahal itu haram. Dari sinilah bagaimana nafsu itu terdidik dengan puasa. Sehingga ketika sudah nafsu itu lemah, maka hati akan bersinar. Kalau hati bersinar, sholatnya enak, baca Quran itu khusyuk, sampai baca doa itu bisa sampai nangis. Kalau hati bersinar, kapan hati bersinar? Ketika syahwat Anda lemah, nafsu Anda mulai lemah itu kuatnya roh di situ. Orang-orang soleh itu bisa mengetahui apa yang tidak diketahui orang biasa. Itu bukan dengan banyak sholat, banyak puasa, tapi karena hatinya sudah bersih, bersinar. Kenapa bersinar? Karena sering melawan nafsunya. Sering melawan nafsu. Sehingga disebutkan oleh Syekh Al-Jailani, tidak ada cara yang paling cepat untuk seseorang itu sampai kepada Allah kecuali dengan melawan nafsu. Bas. Cara paling cepat untuk seorang itu sampai kepada Allah, jadi waliullah, itu melawan nafsunya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau pulang dari perang Badar dengan para sahabat. Yang mana perang Badar itu jumlah muslimin hanya 313, dengan orang kafir 1000, senjata seadanya. Itu Nabi ketika pulang dari perang Badar setelah kemenangan muslimin, beliau bersabda, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sekarang ini pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Kaget sahabat. Duh ya Rasulullah, apakah ada jihad yang lebih besar dari perang Badar? Karena dia ada. Ya, apa? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Nafsu itu senang dihormati, senang nomor satu, senang gak ada saingan, senang yang paling, senang dipuji, itu nafsu. Lawan itu, lawan. Kalau masih senang dipuji repot, masih senang harus nomor satu repot. Lawan itu. Ini sifatnya nafsu. Karena itulah Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya mengatakan, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radah wa in taftimhu yanfatili. Nafsu itu ibarat bayi. Kalau dibiasakan dia netek sampai besar gitu terus, tapi sampai dia sakit dia, panas dia, tapi nanti enggak lagi. Sama seperti kalau dia tidak disapi, kasihan sapi-sapi, oh nggak bisa selesai, harus disapi. Sama kita juga demikian. Bahkan kata sebagian masyayikh kita, untuk urusan yang mubah pun kalau bisa kita jangan sampai nurutin nafsu. Contoh, kalau siang harus tidur, ya, pagi harus makan, nggak usah. Ini nurutin, jangan. Kenapa? Karena nanti diperbudak dengan itu. Itu hal yang halal, nggak apa-apa. Tapi syahwat yang mubah ini jangan jadikan sesuatu yang keharusan. Ini malam harus ngopi nih di warung sana. Jadi sudah jadi jadwal, jangan. Ya, jadwal ini jadwal untuk nongkrong, jangan. Kenapa? Hal yang seperti itu bikin Anda diperbudak nafsu Anda. Jangan. Tapi jadikan nafsu Anda budak Anda. Terserah Anda yang ngatur. Yang bosnya Anda, bukan Anda jadi budak. Ya. Cukup kita hambanya Allah, budaya Allah aja kita. Nggak usah jadi budaya nafsu.
Tapi kadang-kadang orang, oh enggak, berarti saya merdeka. Bukan merdeka. Ketika Anda nuruti nafsu Anda, berarti Anda masih muda, belum merdeka Anda. Nah, kemudian wal yujani bis-shaim ar-rafahiyah wal iktsar min tawli syuhawat wal ladzat kama dzakarna. Dan hendaknya orang yang berpuasa itu menjauhi bermewah-mewahan di dalam buka atau sahur. Artinya yang normal aja, yang biasanya Anda konsumsi tiap hari itu aja yang dimakan. Jangan ini Ustaz karena berbuka ini harus wah. Ya, harus lengkap, esnya ada, yang panas ada, kuenya ada, semuanya harus lengkap. Nah, yang seperti itu nggak bisa Anda merasakan bagaimana sirnya puasa, nggak bisa. Kalau seperti itu akhirnya kenapa senang puasa? Iya Ustaz, bukanya enak, itu yang saya senang puasa itu ini repot sampai. Jadi senangnya puasa karena berbukanya enak. Jadikan biasa. Sama seperti Anda makan tiap hari, apa itu sudah itu. Jangan menjadikan terlalu mewah-mewahan. Kecuali untuk berbagi, silahkan. Kalau mau berbagi, silahkan. Tapi kalau untuk diri pribadi kita sempitkan. Dari sini, ya, orang itu tidak apa-apa, sederhana. Tapi untuk sendiri. Kalau untuk orang lain, berikan yang terbaik. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian senangi. Apa yang kalian senangi, infakkan. Itu sudah dapat hakikat kebaikan. Kadang kita yang nggak butuh diinfakkan, yang nggak butuh. Tapi yang nggak senang diinfakkan. Tapi yang senang, oh jangan repot. Nah ini yang seperti ini belum dapat hakikat kebaikan. Wa qallu dzalika kata beliau minimal ya antakuna adatu minat tarafuh wahidah fi Ramadan wa ghairuh. Kebiasaan dia ketika makan sama Ramadan dan selain Ramadan sama, itu minimal sudah. Bahkan kalau bisa untuk Ramadan, untuk puasa lebih biasa daripada yang hari-hari biasanya. Lebih apa? Lebih sederhana. Kalau bisa lebih sederhana. Kenapa? Karena agar mendapatkan rahasia daripada puasa itu. Ya. Sehingga dikatakan kata beliau, adapun orang-orang yang menjadikan kebiasaan di Ramadan itu ya kebiasaan yang bermewah-mewahan, ngikutin aturan syahwatnya dia, yang dia di hari-hari selain Ramadan gak sedemikian, maka ini adalah orang yang tertipu, ditipu oleh setan. Karena itulah kebanyakan kita menjadikan Ramadan itu suatu tradisi. Sehingga kalau Ramadan, oh nanti ada acara ini, Ramadan ada acara ini. Tapi ibadahnya nggak ada. Karena Ramadan udah pasar malam kalau Ramadan Ustaz. Oh ada sini ada diskon. Oh sini misalnya ada orang jual takjil di sini. Pikirannya Ramadan itu aja. Tapi ibadahnya mana? Nggak ada. Untuk program ibadah nggak ada. Yang ada program urusan duniawi semua. Ini termasuk ibadah syaitan. Sehingga kita Ramadan itu dibuat gembira dengan hal-hal yang bikin lalai dari Allah. Gak jauh-jauh televisi. Dulu waktu kita masih SD ya, itu kalau acara waktu sahur itu rata-rata pengajian. Rata-rata pengajian. Bahkan ada kuisnya. Kuis telepon pengajian. Rata-rata. Setiap channel itu pengajian. Sehingga walaupun gak pernah belajar agama, tapi kalau lihat TV di waktu sahur ngerti dia. Sekarang rata-rata lawakan, nyanyi, ya Allah hilang sudah. Di waktu orang istighfar kita ngakak-ngakak. Di waktu istighfar wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka ini istighfar. Allah menjawab situ. Orang-orang soleh waktu sahur istighfar. Ini enggak ketawa-ketawa waktu orang-orang istighfar. Bagaimana enggak tambah keras hati? Belum lagi nanti tayangan sebelum maghrib. Kita yang sudah berusaha menahan, menjaga mata kita. Ya, sampai dekat maghrib lihat acara televisi selesai. Bisa jadi rontok itu Pak pahala puasa. Belum selesai pahala puasanya sudah habis duluan.
Kenapa? Karena acara-acara yang tidak penting seperti itu. Maksudnya dalam hal ini hati-hati, kita jangan sampai terkena pencuri-pencuri pahala. Pencuri-pencuri pahala ini apa? Tontonan, kegiatan-kegiatan yang membuat kita lupa daripada syariat. Bahkan orang-orang yang rela menggelontorkan dana untuk hal-hal yang demikian itu masuk kategori ahli maksiat. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu menggelontorkan harta mereka untuk mencegah orang-orang dari jalan Allah. Kalau kita lihat tuh, banyak berarti yang model gini banyak, Pak. Yang bikin acara-acara yang bikin orang lalai dari Allah banyak. Bahkan yang urusan seperti itu banyak-banyakan, besar-besaran. Kalau sudah urusan kebaikan, dikit yang nyumbang. Kalau sudah urusan yang bikin lalai, banyak yang nyumbang. Kenapa? Khawatir masuk innal ladzina kafar. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu menggelontorkan dananya banyak-banyak untuk mencegah orang dari jalan Allah Ta'ala. Berarti kafir Ustaz, artinya kafir nikmat. Kalau dia seorang muslim, dia kafir nikmat, ingkar akan nikmat Allah. Dan hati-hati, itu termasuk tanda dicabutnya keberkahan. Ya. Nah kemudian, sehingga ketika orang itu, ya, ketika berbuka atau sahur dengan yang mewah-mewah, tidak tampak pada mereka bekas-bekas puasa. Daripada apa bekas puasa itu? Cahaya-cahaya, mukasyafat, tersingkapnya hijab. Karena itulah disebutkan para salaf itu, ya, tidak berlalu Ramadan kecuali jadi waliullah. Tidak berlalu Ramadan kecuali jadi waliullah. Bahkan disebutkan Ramadan itu kesempatan Anda untuk setahun yang akan datang. Kalau Anda maksimalkan Ramadan ini benar-benar, maka Anda akan terbiasa untuk ibadah sampai 11 bulan akan datang. Tapi kalau Anda menyia-nyiakan kesempatan ini, bahkan alhamdulillah Anda maksiat di waktu orang-orang banyak ibadah, maka Anda tambah alhamdulillah jadi lebih bejat setelah Ramadan. Karena itulah Ramadan ini tolong ukur. Yang pengen menjadi orang lebih baik dari yang kemarin, nah Ramadan perbaiki sekarang. Usahakan, maksimalkan apapun yang bisa kita kerjakan. Bahkan kata ulama mengatakan, usahakan kita Ramadan ini punya catatan. Catatan apa? Apa amal yang belum dikerjakan hari ini? Oh, qobliyah zuhur belum. Oh, ini belum. Nanti, ya, di hari Jumat qadha. Tiap Jumat Anda datang mungkin lebih awal, qadha itu. Qobliyah subuh saya belum berapa kali? 2 kali qadha. Oh, ini qobliyah zuhur belum. Oh, duhanya saya belum hari ini qadha. Karena mengqadha salat sunnah yang punya waktu itu disunahkan. Ya, jangan sampai ada satu hari di Ramadan Anda belum duha. Anda belum tahajud, Anda belum berzikir, belum sholawat. Tetap ini adalah bulan di mana kita memperbanyak amal. Dan tulis maksiat-maksiat yang belum bisa kita tinggalkan, ini harus ada perbaikan. Besok harus ini maksiat ini ditinggalkan dulu. Ini gibahnya jangan dulu, lupa. Ini semuanya gitu. Ya, lihat haram, mendengarkan sesuatu yang diharamkan, ini pelan-pelan sampai Anda di akhir Ramadan sudah terbiasa meninggalkan hal yang diharamkan. Ini namanya orang yang perhatian dengan Ramadannya. Kemudian dikatakan wa min adatis salaf rahmatullah alaihi, termasuk kebiasaan para salaf at-taqlil minal adat wasyahawat. Mereka sangat sedikit atau mengurangi daripada tradisi-tradisi yang mubah, ya. Keliling-keliling apa itu dikurangin betul. Oh, ini jadwal lihat berita, kurangin aja.
Kalau mau sampean lihat berita yang pasti aja. Apa? Al-Quran, berita yang pasti. Hadis, berita yang pasti. Kalau yang siang masih di sosmed itu nggak ada yang jelas itu. Ya, kalau jelas pun itu masih ada yang remeh-remeh, yang pasti aja sudah. Dan beruntung orang yang nggak ngerti zaman ini. Jadi jangan dianggap kuper ya. Oh ini nggak ngerti masa kini nih, kuper ya. Beruntung orang yang nggak ngerti kabar hari ini, beruntung. Dia sibuk dengan urusan dia dengan Tuhannya. Beruntung. Justru yang rugi itu yang dia ngerti kabar orang lain, sementara kabar dia aja nggak jelas. Ngorek urusan orang lain, sementara urusan dia nggak jelas. Kata ulama, termasuk sesuatu yang bikin sumpek apa? Banyak ngurusin urusan orang. Oh fulan korupsi itu yang diurus. Oh fulan gini diurus. Urusan sampean aja dengan Allah. Sudah beres ya itu aja. Nah, ini penting. Ya, zaman dimana kita nggak perlu ngurusin orang lain. Ya. Nah kemudian apa? Wal istighfar minal a'mali sholihat fi Ramadan bil khusus. Kemudian menambah, memperbanyak amal soleh di Ramadan khususnya. Dan itu sudah menjadi hal yang masyhur di dalam sejarah atau biografi mereka di setiap waktunya. Bahkan disebutkan Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Itu beliau itu setiap hari hatam 8 kali. Dari subuh sampai maghrib 4 kali hataman. Dari maghrib sampai subuh 4 kali hataman. Ini kalau kita Allah, satu hari aja enak sudah. Ya. Tapi sebagian besar salaf itu seminggu 7. Seminggu itu sekali hatam. Jadi per hari itu 5 juz. Ya. Dan ini tidak sulit bagi orang yang tahu kadar Ramadan. Orang yang mengerti kadar Ramadan maka nggak akan sulit. Jangan dengan ahli dunia ya. Ahli dunia itu sangat pinter ngambil kesempatan. Ini kesempatan apa ini? Bikin apa ini? Oh ini yang laris bikin. Ini ahli dunia itu. Kita ahli akhirat, jangan sampai ketinggalan itu. Harus lebih pinter untuk ngambil kesempatan. Kenapa? Karena ini momen tidak datang setiap tahun untuk kita. Bisa jadi tahun depan mungkin kita nggak ada lagi. Banyak orang yang nganggap wah masih ada tahun depan Ramadan, meninggal juga sebelum Ramadan yang akan datang. Sehingga jadikan ini Ramadan terakhir. Sehingga dengan itu Anda bisa maksimalkan ibadah di bulan ini. Insya Allah sebagai panitia majelis, mungkin ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat ke
Masalah apa itu di infak ya. Ya, infak ini sangat utama karena apa namanya masuk daripada Nabi bersabda as-shadaqah junah. Sedekah adalah tameng. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah akan neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Artinya di sini adalah bersedekah ya, khususnya dengan sesuatu yang kita masih butuh, itu sangat besar. Tapi dalam hal ini ada yang lebih besar lagi, apa? Yaitu yang wajib. Banyak orang sedekah sunnah, tapi yang wajib belum kelar. Apa yang wajib itu? Zakat. Apa yang wajib itu? Nafkah. Apa yang wajib itu? Membayar hutang. Ini wajib-wajib. Dan itu pahalanya sangat besar, melebihi yang sunnah. Bahkan disebutkan dikalikan 70 kali untuk Ramadan setiap amal wajib, dan untuk amalan sunnah pahalanya seperti amalan wajib itu untuk sedekah. Terus kemudian yang kedua tentang pembersihan hati ya. Itu banyak ya. Intinya adalah paling besar melawan nafsu tadi. Melawan nafsu tadi. Ya, apa caranya Ustaz? Nah, ini Anda bisa dibahas di kitab tasawuf. Semua tasawuf intinya di sana. Apa? Pembersihan hati. Semua tasawuf itu intinya di satu, pembersihan hati. Sehingga di dalam kaidah di tasawuf itu at-takhalli 'anil rada'in wa tahalli bil fadail. Itu mengkosongkan hati dari sifat-sifat tercela, wa tahalli, dan menghiasi hati bil fadail dengan akhlak-akhlak mulia. Kalau sudah itu dapat, maka tunggu aja pemberian. Tunggu aja, karena kita cuma memantaskan diri aja. Pemberian Allah itu tiap hari ada. Sama kayak hujan. Hujan itu tidak turun hanya kepada orang baik, yang bejat pun dapat turun. Tapi masalahnya mangkoknya terbuka. Mangkok dia ini terbuka, bukan kemudian bersih enggak? Itu aja intinya. Pantas enggak dia dapat? Itu aja. Pemberian Allah tiap hari itu ada. Cuman kita kadang-kadang tidak mempedulikan pantasnya itu. Sehingga minta terus enggak pernah dapat. Minta terus enggak pernah dapat. Kenapa? Belum pantas, bagaimana bisa dikasih? Sementara Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya pemberian itu hanya untuk yang fakir. Yang fakir, yang butuh. Kalau nggak butuh nggak dikasih. Nah itu dia tanya intinya di situ ya. Kemudian pembagian puasa ya, itu ada shaumul awam. Itu awam kayak ngamalkan secara fikih, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Bas, itu puasanya orang awam. Kalau naik level lagi, shaumul khawas, puasanya orang khusus. Yaitu enggak cuman berpuasa dari yang membatalkan, tapi dia juga berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Walaupun mungkin maksiatnya malam hari, tapi kalau waktu puasa dia stop semua. Enggak kumpul orang. Kenapa? Takut ngomongin, takut nyakitin hati orang kalau saya bicara, takut ini.
Wis waktu puasa nggak kumpul orang, nggak lihat HP waktu puasa aja ini. Kenapa? Takut melihat yang nggak jelas. Stop HP dulu kalau Ramadan. Kalau waktu puasa ya syukur-syukur selama Ramadan, syukur-syukur. Nah, tapi ya minimal waktu puasa lah. Waktu Anda berpuasa itu stop dulu hal tersebut. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini somul khawas. Orang kalau sudah dia enggan untuk melihat yang enggak baik sampai malam pun ya sama, karena haram itu tetap. Sesuatu yang haram tidak berhenti dengan terbenamnya matahari. Ya, sesuatu yang haram tidak berhenti dengan tapi lanjut. Yang selanjutnya khawasul khawas, yaitu berpuasa dari selain Allah. Artinya hanya ingat Allah saja. Tapi ini gak bisa dijelaskan. Nanti kalau dijelaskan banyak yang salah paham. Enggak sholat ingat Allah aja, sholat khawasul khawas katanya, repot. Nah, sehingga dalam hal ini hanya dijelaskan kepada yang sudah nyampe level 2. Kalau sudah nyampe level 2, nah baru bisa dijelaskan. Kalau masih level 1, jangan dulu. Saya nggak mau jelaskan Pitagoras kepada anak TK, nggak akan paham. Rumus Pitagoras ke anak TK nggak akan paham. Ya cukup ditambah-tambahan aja, ditambah-tambahan kali-kalian itu aja dulu. Jangan yang tinggi-tinggi seperti itu. Iya, jadi untuk ba'diyah isya lebih utama ya daripada tarawih. Nah, cuman boleh apa enggak ba'diyah isyanya setelah tarawih? Ini pertanyaannya. Ba'diyah isya waktunya sampai sebelum adzan subuh. Artinya kalau Anda sudah tahajud, sudah witir, ingat belum ba'diyah? Ba'diyah. Apakah boleh tarawih dulu belum ba'diyah Ustaz? Karena saya masuk masjid sudah tarawih mulai. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi saran saya, ini khusus orang-orang yang punya utang banyak. Ya, kalau tarawih niatkan qodok subuh aja. Punya utang banyak, malas qodok. Ini sering ini. Kadang-kadang kita ini semangat tarawih tapi utang sholat banyak yang keteteran. Jangan bikin satu, niat subuh aja. Jangan kalau digabung batal dua-duanya. Jadi imam usolli salat tarawih, Anda usolli fardhu subhi, Allahu akbar. Tapi jangan kunut, ketahuan orang nanti kunut subuh. Enggak usah kunut. Kunut sunnah. Daripada Anda enggak bayar-bayar. Karena kita ini sih nanti Ustaz, nanti kapan. Anda enggak akan disiksa karena enggak tarawih. Enggak ada orang itu masuk neraka karena enggak tarawih, itu enggak ada. Tapi karena enggak sholat subuh masuk banyak. Sehingga karena itulah yang punya utang subuh khususnya, ya, dan malas kodok, ya, mumpung terawih, mumpung kodok di waktu terawih. Bahkan qobliyah ba'diyah itu kalau memang Anda punya utang subuh, jadikan utang subuh aja. Enggak usah qobliyah dulu, enggak usah ba'diyah dulu. Qobliyah ba'diyah itu lebih utama dari sholat yang lain kalau kodoknya enggak ada. Ya kalau kodok masih banyak, kodok aja. Mumpung lihat orang sholat semangat ya, kita sholat juga. Tapi kita bayar hutang, ya, tidak apa-apa bayar hutang di belakang orang yang sholat sunnah, tidak apa-apa, ya, sah, tetap sah, ya. Alhamdulillah. Saya tanya, monggo. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Makanan hati atau makanan rohani, ya, itu pertama adalah ilmu agama. Ilmu agama itu makanan rohani. Bahkan disebutkan oleh Imam Hasan Basri, roh itu kalau tidak diberi makan bisa mati. Jasad itu gak dimakan, kasih makan 3 hari mati. Roh lebih cepat. Dan tanda matinya roh itu kalau diberi nasihat gak masuk. Ya, dengar adzan hayya 'alal falah, gak ada bergeming untuk maju. Itu adalah ayo menuju kesuksesan, ayo menuju sukses. Gak mau sukses dia. Adalah muadzin bilang hayya 'alal falah, ayo menuju kesuksesan. Tapi gak mau sukses dia. Kenapa? Hatinya mati. Sama kayak orang sakit, itu kasih makanan enak apapun tetap hambar karena lagi sakit, wajar. Orang yang hatinya itu sehat karena asupannya itu teratur, maka dia akan menikmati baca Quran, dia akan menikmati dzikir, menikmati sholat, sampai seperti Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan hiburanku itu dalam sholat. Kalau kita masih belum, kenapa belum? Ya buktinya dipaksa dulu. Kalau Anda senang sholat, Anda nggak ada kan ada waktu kosong kecuali sholat. Ya itulah wajar. Orang-orang dulu ada yang 1000 rakaat per hari, ada yang 500 rakaat per hari. Itu selain qobliyah ba'diyahnya. Kenapa? Karena memang sudah hobinya sholat. Kalau kita kan nggak milih-milih. Kalau duha adanya 8, ya kalau bisa 2 aja lah, nggak banyak-banyak. Nah itu kan kita. Kenapa? Karena masih belum jadi hobi. Kalau sudah jadi hobi malah nyari-nyari waktu untuk sholat. Ya. Nah itu dia. Di antaranya juga senang majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu makanan roh dibagikan, makanan rohani dibagikan, sehingga dia akan senang. Di antara cirinya juga senang di masjid, senang itikaf di masjid. Ya, bukan senang ngobrol di masjid, ya bukan. Atau senang tidur di masjid, bukan. Senang itikaf di masjid. Ya, jelas dalam hal ini Nabi bersabda, "Idza ra'aitar rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat seseorang yang terbiasa ke masjid, saksikan dia orang beriman. Saksikan dia orang beriman. Terus apa aja asupannya? Asupannya tadi lebih banyak daripada ilmu agama. Ilmu agama itu dulu. Sebab kalau langsung pikir langsung gini tanpa ilmu agama nggak bisa. Sama dia diberi asupan tapi nggak bisa ngunyah. Masuk saja tanpa ada keinginan. Ini rasanya apa nggak ngerti. Sehingga intinya di ilmu agama itu. Ya. Baru kemudian, nah kalau sudah itu masuk, dia mengerti ini mengerti itu, akan menikmati dia. Karena orang itu ketika beramal, ya itu ada beberapa tingkatan, tergantung faktor. Ada faktornya pujian, ya amalnya hambar. Kalau nggak ada yang lihat, nggak beramal. Kenapa ya? Nggak ada yang muji. Yang muji dia nggak ada. Ada faktornya karena nggak enakan sama orang, ya nggak enak, hambar terus. Ada faktornya karena takut. Ini kalau nggak ini kena neraka nih. Ya mending daripada ujian. Ada faktornya karena pahala. Ya sering mendengarkan fadilah-fadilah. Yang amal ini, pahalanya ini. Itu sedikit banyak merubah faktor Anda beramal. Yang awalnya karena orang, ini karena ada pahala tadi. Tapi nanti akan naik dia kepada yang penting ridho Allah. Nah itu yang paling tinggi, yang penting Allah ridho. Walaupun nggak enak, ini Allah ridho. Anda berdoa, ingin kebaikan kehidupan Anda, ingin ini. Ketika Allah mengabulkan, itu berarti Allah mengorbankan keinginannya untuk keinginan Anda.
Tapi ketika nggak jadi apa yang Anda doakan, berarti Allah keinginannya lebih dominan dan Anda ridho dengan keinginan Allah itu yang tinggi. Karena itulah Sayyidina Ali mengatakan, kalau aku minta sesuatu dan dikabulkan, aku gembira sekali. Sekali. Tapi kalau nggak dikabulkan, aku gembira berkali-kali. Kenapa? Itu kan Tuhan Allah. Ini repot Pak. Kadang kita ingin semua doa terkabul. Nah, apa yang Allah tentukan itu yang paling terbaik. Itu namanya ridho. Kalau masih kita ingin apapun harus sesuai dengan saya, Anda ngatur Allah ngarangnya. Sebenarnya Allah punya takdir sendiri untuk Anda. Dan itu kebaikan kita. Ya, nah, seperti itu kalau orang hatinya itu asupannya banyak dan dia sehat, ya dia akan mengerti. Disebutkan Habib Ali Habsyi mengatakan, ya nafsu illam tadfari la tajzai, wahai jiwa, kalau kau tidak mendapatkan hari pernikahan, jangan khawatir, jangan gelisah. Ya, apa disebutkan, wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiru kullul matma'i. Kalau memang keinginan engkau itu terlambat, mungkin dalam keterlambatan itu terdapat semua yang engkau inginkan. Semua yang engkau inginkan itu. Itu kan inner ridho wasful munibil al-ma'i. Ridho itu sifatnya orang yang munib, orang yang terus kembali kepada Allah dalam setiap perkaranya. Al-ma'i yang bersinar hatinya. Nah, ridho ini paling tinggi ya. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang ridho dengan ketentuannya dan diridhoi, radiyatan mardiyah, sehingga menjadi nafsun yang mutmainnah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, rabbi waffiqna waffiqhum lima taqdi qawlan wa fi'lan karama, وارزقنا كل حلالا طيبا واخنا انكيا ولما نهضى بالخير نكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقنا بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.